Halo, selamat siang, Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat. Perkenalkan, saya Alfonsus Panggar, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Mosokukun, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat kita gunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi-strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat saya lakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja, yaitu yang pertama B. Buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, dan yang ketiga G. Gali mimpi, yang keempat J. Jabarkan rencana, dan yang kelima A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pembelajaran, memandu bagian pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang berikut gali mimpi. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang berikut C. Jabarkan rencana. Pada tahap ini, kita dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Pada tahap ini, kita dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, unggul, mandiri, dan berkompeten sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran IPAS dengan menerapkan metode Lentoleok atau duduk melingkar. Adapun tahapan-tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama, buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan metode Lentoleok? Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk membuat siswa tertarik mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode ini? Tindakan ataupun penyelidikan yang saya lakukan adalah, yang pertama, metode Lontoleok atau duduk melingkar adalah suatu metode yang di dalam penyerapannya lebih meningkatkan kebersamaan dan kerjasama serta pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Metode ini dianut dari kebudayaan orang Manggarai, di mana dalam menentukan suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah dengan posisi orang duduk melingkar. Yang kedua, cara yang dilakukan adalah dengan membentuk siswa duduk seperti lingkaran dengan menggunakan kain adat setempat. Pada tahapan ambil pelajaran, pertanyaannya yang pertama, bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode ini? Yang kedua, situasi seperti apa yang kita harapkan agar metode pembelajaran Lontoliok ini bisa berjalan dengan baik? Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, 1. Respon siswa terhadap penerapan metode ini adalah sangat senang dan sangat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, situasi nyaman saat siswa mengenakan kain adat serta berani menyampaikan pendapat. Yang berikut, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah dampak positif dari penerapan metode ini?
Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan dari seorang guru agar program tersebut berhasil dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan atau penyelidikan adalah dampak positif dari penerapan metode ini adalah siswa dapat menghargai orang lain, sopan, dan beretika. Yang kedua, melakukan diskusi dengan atasan dan sharing terhadap rekan guru terkait metode pembelajaran agar bukan hanya saya yang menerapkannya. Tahapan yang berikut adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah langkah-langkah apa saja yang digunakan agar penerapan metode ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, siapakah yang terlibat dalam penerapan metode ini? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, mendiskusikan penerapan metode ini dengan kepala sekolah. Apabila disetujui, langsung disosialisasikan kepada siswa untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Siswa disuruh menggunakan pakaian adat agar dapat pada saat siswa duduk kelihatannya sopan, apalagi menjaga perempuan. Yang kedua, yang terlibat dalam penerapan metode ini adalah guru mata pelajaran dan peserta didik. Tahapan yang terakhir adalah administrasi. Pertanyaannya, apakah penerapan metode ini bisa dilakukan untuk semua mata pelajaran? Dan tindakan penyelidikannya adalah bisa, tergantung dari materi belajar dan situasi lain yang mendukung proses pembelajaran. Bapak Ibu calon guru menerapkannya. Demikian rancangan prakarsa perubahan yang saya buat berdasarkan tahapan baca. Sekian dan terima kasih. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan.